Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlukah agama itu diperdebatkan? Saudaraku, perlu kita pahami bahwasanya yang namanya agama atau aturan-aturan yang bijak atau bijaksana, aturan-aturan yang benar itu masuknya dalam ranah pemahaman. Makanya dalam kitab suci itu harusnya dipahami, dijalani, yang nantinya akan tahu atas kebenarannya. Jika panjenengan masih menafsirkan kitab-kitab suci itu, apakah penafsiran itu pasti benar? Pikiran itu bisa salah, akal pun bisa salah, dan bibir atau kata-kata ini pun masih bisa salah. Sedangkan yang benar itu yang dari mana? Yaitu dari rohani kita, batin dan rasa kita. Karena itu yang akan merasakan kebenaran dari kitab-kitab suci itu. Kitab suci itu dibuat untuk dipahami, dijalani, yang nantinya panjenengan akan tahu arti dari kebenaran. Mengingat kitab suci itu dari Tuhan melalui rohani manusia, pastinya panjenengan akan membedakan, bisa merasakan mana ini yang benar, mana yang tidak. Karena setelah menjalani, panjenengan pasti akan merasakan. Bila di situ masih ada kebingungan-kebingungan, itu panjenengan tidak salah. Karena kebingungan-kebingungan itu adanya di pikiran dan akal manusia, logika. Sedangkan kitab suci berasal dari hati rohani yang bersih, yang tersambung kepada Yang Maha Kuasa. Dan itulah yang dimaksud dengan kebenaran kitab suci. Bisa dibilang itu kitab suci karena mengandung kebenaran yang nyata, yang tak terbantahkan. Saudaraku, perdebatan-perdebatan masalah agama antara agama yang satu dengan yang lain, bila mana panjenengan masih memperdebatkan masalah keagamaan, masalah ketuhanan, berarti panjenengan sendiri sebenarnya belum tahu siapa sebenarnya itu Tuhan. Tuhan itu yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang bisa diartikan semua agama mengandung hal itu. Agama tidak ada yang sama dengan kitab sucinya, itu pasti, karena itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Itulah kebesaran Yang Maha Kuasa. Dengan berbagai macam agama,
dengan kitab sucinya tidak ada yang sama. Itulah tanda-tanda kebesaran yang Maha Kuasa. Dengan bahasa yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan otomatis pada waktu itu masanya pun tidak sama. Namun dalam hal kerohanian, secara spiritual, semua itu menyatakan hal yang satu, yaitu tujuannya yang sama, yaitu kebenaran hidup, kebenaran hakiki yang diajarkan pada kitab-kitab suci, semua kitab suci. Saudaraku, kitab suci adalah hasil perjalanan rohani manusia, yang tentunya jasad ini, raga ini juga ikut menjalaninya. Yang artinya munculnya kitab suci yaitu hasil dari perjalanan hidup manusia. Dan munculnya itu sesuai dengan masanya waktu itu, atau bisa dibilang keadaan-keadaan yang dialami oleh manusia utusan. Coba dirasakan, semua kitab suci itu tidak ada yang sama, dan itulah kebesaran dari Yang Maha Kuasa. Namun semua itu hanya satu tujuannya, kebenaran hidup, memperbaiki perilaku manusia menjadi lebih baik, bijaksana, yang nantinya akan memberikan kedamaian, ketentraman dalam menjalani kehidupan ini. Bila panjenengan masih memperdebatkan masalah ketuhanan antara agama yang satu dan agama yang lain, perlu dipertanyakan, apakah panjenengan sudah mengenal siapa sebenarnya Tuhan itu sendiri? Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Welas Asih, Maha Kasih Sayang, memberikan semua kepada makhluk ini tujuannya untuk mengerti. Bila panjenengan sudah mengerti, panjenengan tidak akan menyalahkan siapapun. Mengerti kepada siapapun, yang bisa dilakukan hanyalah menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dan benar, dan itu pun tidak bisa untuk dipaksakan. Sebatas itulah manusia menyampaikan, karena semua itu amanah yang harusnya dijalani dengan sepenuh hati. Karena bagi siapa yang sudah mengenal siapa sebenarnya Gusti Allah itu, beliau itu tidak akan menyalahkan siapapun. Yang ada hanya memberikan nasihat, petunjuk. Itu pun jika diterima. Jika beliaunya tidak mau atau tidak bisa, kita tidak bisa memaksakan itu. Disinilah batas-batas manusia itu, sebatas menyampaikan, dan semua terjadi
atas kehendak Gusti Allah. Saudaraku, perdebatan masalah agama, ketuhanan, seyogyanya tidak perlu. Karena perdebatan itu hanyalah orang-orang yang masih awam dalam beragama, dalam mengenal, memahami apa arti itu agama. Agama adalah aturan-aturan yang baik dan benar. Bila mana panjenengan masih memahami itu dengan salah, apa bisa kebenaran itu terucap dari panjenengan? Bila panjenengan sudah mengerti siapa sebenarnya itu Gusti Allah, panjenengan tidak akan bisa menyalahkan siapapun. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak ilahi. Namun sebagai manusia sempurna, ada roh Tuhan pada diri kita. Kita diwajibkan untuk membenahi, untuk menata kehidupan ini menjadi lebih baik, bijaksana, dan kelak kemuliaan itu akan panjenengan dapatkan. Rayu, rayu, rayu.